Setelah napaktilas situs Astal Lembung di Komplek paling barat, kali ini tim liputan Mamira mencoba mengulas kompleks sebelah timur dari pasarean Nyai Cetir dan Nyai Izzah, yaitu komplek makam Kyai Fakih. Lidah masyarakat setempat menyebut sosok ulama besar periode awal di Lembung tersebut dengan Kyai Pekeh. Meski tak ada catatan tertulis tentang masa hidup sang Kyai ini, namun dari sumber genealogi yang menyatakan bahwa beliau masih paman dari Pintere Saot, diperkirakan beliau hidup sekitar paruh kedua abad 17 hingga paruh pertama abad 18. Seperti diketahui, Pintere Saot, pendiri dinasti terakhir Keraton Sumenep itu, memerintah sejak tahun 1750 hingga 1762 Masehi. Kembali pada Kyai Fakih atau Kyai Pekeh. Menurut sumber babat, merupakan tokoh awal pesantren di Lembung yang saat ini merupakan bagian dari Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura. Lokasi pesantren beliau di masa sekarang masuk kawasan Desa Lembung Barat. Ya, Lembung memang sudah mengalami pemekaran menjadi dua nama desa, yaitu Lembung Barat dan Lembung Timur. Kyai Fakih sejatinya bukan warga asli kawasan tersebut. Beliau berasal dari Kampung Prompong, Desa Kecer, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep saat ini. Kyai Fakih tercatat sebagai salah satu putra Kyai Khotib Bangil di Prompong. Ibu Kyai Fakih bernama Nyai Salama, putra Kyai Motin Tece dari Pamekasan. Kyai Fakih diceritakan memiliki langgar kuna sebagai pusat kegiatan belajar mengajarnya. Para santrinya dari beberapa kawasan, salah satunya ialah Pintere Saot dari Desa Batu Ampar yang sekarang merupakan kawasan paling barat dari Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Ibu Pintere Saot masih saudara kandung Kyai Fakih. Konon, Pintere Saot juga diambil sebagai anak oleh Kyai Fakih karena sang Kyai yang alim itu tidak memiliki keturunan. Nama Kyai Fakih sesuai dengan sosoknya, yang menurut riwayat turun-temurun dikenal sebagai seorang fakih atau ahli di bidang fikih Islam. Tak hanya itu, Kyai Fakih menurut catatan sejarah dikenal juga sebagai budayawan. Sejarah Sumenep mencatat, beliau pernah diundang ke Keraton Mataram di Jawa untuk mengajarkan seni musik tradisional, yaitu gending-gending. Peninggalan Kyai Fakih berupa langgar yang ditempati sholat dan tidur oleh para santrinya saat ini sudah dibangun dan berubah menjadi Masjid Lembung. Sementara tempat wudhu beliau hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Terdapat di sebelah timur pemakaman Kyai Pekeh. Makam Kyai Fakih merupakan satu-satunya makam di kawasan Astal Lembung yang memiliki cungkup. Cungkup makam beliau bergaya atap lokal. Di dalam cungkup tersebut terdapat 3 makam, yang salah satunya ialah makam Kyai Fakih sendiri. Sesuai urutan ketokohan di masa itu, posisi makam Kyai Fakih berada di paling barat. Kijing makam di cungkup tersebut terlihat sederhana dan tidak memiliki ukiran khusus. Hanya berupa susunan batu-batu bertingkat 3. Nisannya memiliki corak khas Sumenep di masa itu. Namun di bagian hulu makam tidak terdapat gunungan berupa dinding batu, sebagaimana makam Nyai Cetir dan Nyai Izzah. Keberadaan gunungan merupakan salah satu ciri khas makam Islam di masa kuna di Madura. Di depan cungkup terdapat sebuah pendopo atau mantepa dalam bahasa Madura. Fungsinya sebagai tempat bagi para pengunjung atau peziarah makam. Kembali pada sosok Kyai Fakih. Dalam sebuah catatan sejarah, beliau disebutkan wafat pada bulan Ruah atau bulan Sya'ban dalam penanggalan Hijriah. Setelah Kyai Fakih wafat, maka posisi sebagai pengasuh dan guru agama di pesantren beliau diteruskan oleh Pintere Saot.